Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Pemberitaan firman Tuhan ini diberi judul Jangan Baper. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata baper atau bawa perasaan tidak lagi asing di telinga banyak orang. Memang kata ini tidak ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata ini hanya ada di dalam kamus bahasa generasi milenial. Kata baper biasanya diarahkan kepada orang yang memiliki sifat sensitif dan suka menggunakan emosinya untuk menanggapi suatu peristiwa atau objek yang berkesan. Dalam Injil Matius, kita bisa menemukan seorang pemuda yang kaya, tapi baperan. Perasaannya begitu sensitif dan sangat emosional. Ia menanggapi kata-kata Yesus saat ia meminta saran Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Dengan bangganya, ia berkata bahwa semua tuntutan hukum Taurat, termasuk jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tua dan kasihilah sesama manusia, sudah ia laksanakan. Ia berkata dalam ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dia merasa sudah sempurna, sudah beres dengan dirinya sendiri. Dan mungkin ia sedang menunggu pujian dari Yesus. Misalnya, hebat kamu anak muda, bersiaplah untuk masuk surga. Atau mungkin bentuk pujian yang lainnya. Namun betapa terkejutnya dia ketika Yesus berkata dalam ayat ke-21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Rupanya saudaraku, konsep sempurna di benak orang muda itu dan di benak kita pada umumnya berbeda dengan konsep kesempurnaan Yesus. Orang muda itu menganggap kesempurnaan itu diperoleh kalau sudah dapat mengumpulkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Sedang menurut Yesus, kesempurnaan itu terjadi saat kita bisa memberi atau melepaskan sebanyak-banyaknya segala hal yang mengikat hidup kita, termasuk harta. Jadi bukan mengumpulkan atau meraup segala-galanya untuk diri sendiri. Tentu saja Tuhan Yesus tidak bermaksud agar para pengikutnya tidak boleh kaya atau memiliki harta yang banyak. Sama sekali tidak, saudaraku. Kita boleh saja memiliki banyak harta, tetapi jangan sampai harta itu menghalangi hubungan kita dengan sang sumber kasih yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku, Yesus memerintahkan agar anak muda yang kaya itu melepaskan segala keterikatannya dengan hartanya, dengan menjualnya, lalu hasilnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun sayangnya ia baper. Menurut ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ia sedih kalau ia harus kehilangan hartanya. Ia berduka cita kalau tidak kaya lagi. Akhirnya, ia memilih pergi meninggalkan Yesus daripada kehilangan hartanya. Ia sudah terlanjur menempatkan hatinya pada hartanya dan bukan kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada kalanya kita pun harus merelakan sesuatu yang kita anggap tujuan hidup dalam keselamatan sejati. Sekalipun terpaksa, sesungguhnya itulah jalan yang terbaik.
Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan menikmati sukacita surgawi, jangan biarkan diri kita terkungkung atau terbawa perasaan negatif yang menimbulkan duka cita, rasa kehilangan, rasa bersalah. Jangan baper. Segera move on, saudaraku. Demi masa depan, demi Kristus, dan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita menempatkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang Ia kehendaki, apapun yang Ia inginkan, itu boleh kita wujudkan dalam kehidupan ini. Sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan memiliki hubungan intim dengan Sang Sumber hidup yang sesungguhnya itu. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini melengkapi saudara untuk menjalani kehidupan ini, untuk terus boleh hidup memuliakan Tuhan. Amin.